pesertanya juga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Allah azza wa jalla aidan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala aidan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Wa qala aidan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. The first, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lord of the world, peace and praise and salam to be constant to the last messenger, the true idols, Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, to his family, to his friend, also to all followers, all companion, until to the doomsday. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, thank you very much for your attention in our second session in subject development of design and evaluation learning Islamic education or PEI. Terima kasih atas kehadirannya Ibu dan Bapak sekalian, mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Di mata kuliah pengembangan desain penilaian dan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan sampai atau kita hari ini telah sampai di sesi pertemuan yang kedua dan hari ini kita akan membahas tentang basic penilaian di dalam Islam, philosophy of the learning evaluation in Islamic perspective. Baik, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, kemudian surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, serta surat Al-Baqarah ayat 286. Kita akan mengeksplor ayat-ayat ini terkait dengan sistem atau desain penilaian dan juga evaluasi pembelajaran, khususnya pada mata kuliah atau mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, demikian juga hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim, ya, yang ini kita sama-sama sudah kenal juga, sudah hafal bahkan sebagiannya, dan juga riwayat Muslim juga, ini juga kita akan pahami konteks dari ayat Al-Quran dan juga hadis ini dari perspektif desain penilaian dan evaluasi pembelajaran. Tadi saya sudah share juga, saya mengajar tadi di Al-Quran dan hadis di semester yang pertama di Pascasarjana ini, itu menjadi dasar keilmuan dalam pengembangan dari desain penilaian dan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis Islam, on Islamic perspective. Baik, kita akan lihat bagaimana sebenarnya ya introduction dari mukadimah ini kita yakini pertama nih bahwasannya Islam itu adalah din paripurna, ya, kama qala Allah azza wa jalla a'udzubillahi minasyaitonirrajim al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan aku ridho Islam itu sebagai din, sebagai way of life yang syamil wal mutakamil. Ya,
Islam din sempurna, paripurna. Kesempurnaan Islam itu nampak dari bagaimana pengaturan dalam masalah education. Ya, kita boleh lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, ya. Jadi jelas sekali kesempurnaan Islam itu nampak dari bagaimana tarbiyah al-islamiyah atau pendidikan Islam itu ajarkan ya di dalam Islam itu sendiri, termasuk juga pendidikan agama Islam. Dalam konteks Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan agama Islam adalah bagian dari mata pelajaran, bagian dari materi yang tidak bisa terpisahkan. Nah, ketika kita bicara tentang Islamic education, if we talk about the Islamic education, of course, we study about the main goals of Islamic education, curriculum and evaluation program or learning evaluation. Jadi mulai dari tujuan pembelajarannya, pendidikannya, kurikulumnya, pendekatannya, metodenya, sumbernya, medianya, penilaiannya, sampai kepada evaluasi pembelajaran. Itu juga kita akan eksplor di dalam Islam itu bagaimana sih sebenarnya. Nah, kemudian secara spesifik saya pernah sampaikan, dan ini menjadi ketetapan bahwasanya pendidikan agama Islam secara sempit, secara spesifik itu adalah mata pelajaran yang ada di sekolah SD, SMP, SMA, SMK, PAI. Ya, kemudian yang ada di madrasah adalah Al-Quran hadis, akidah akhlak, sejarah peradaban Islam, atau sejarah kebudayaan Islam, dan juga fikih. Ya, kalau di pesantren lebih banyak lagi, ada mustalahul hadis, ada ulumul Quran, ada ulumul hadis, ya, dan lain sebagainya. Di lembaga pendidikan Islam yang lain juga berkembang, misalnya di sekolah alam yang berbasis Islam, kemudian mungkin di homeschooling yang memang berbasis Islam, demikian ada yang di pesantren, baik itu pesantren yang salafiyah ataupun khalafiyah. Sehingga saya memahami pendidikan agama Islam dalam konteks yang sempit itu adalah bukan sempit ya, dalam konteks yang spesifik itu adalah mata pelajaran di sekolah, ya, rendah, dasar, menengah, ya, dan juga atas termasuk perguruan tinggi. Ya, di sini ada Pak Alam nih sebagai dosennya. Tapi selain itu juga berbagai mata pelajaran di pesantren, di lembaga pendidikan lainnya yang memang memiliki konten dari agama Islam itu adalah PAI, termasuk juga di masjid, di madrasah, di kutab, di surau, kemudian juga di berbagai lembaga pendidikan Islam yang lainnya. And our goals ya pada kesempatan kali ini adalah bagaimana sebenarnya sistem penilaian dan juga evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam itu yang ideal. So today I will discuss with you, with all of you, about the penilaian, ya, assessment and evaluation in pendidikan in Islamic education. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ini introduction-nya. Nah, ketika kita bicara tentang nilai-nilai dasar dari penilaian dalam Islam, tentu saja dasarnya itu adalah Al-Quran. Ya, kemudian nanti Al-Hadis. Kita awali tadi dengan surat Al-Mulk, ayat yang kedua. Masih ingat yang ini? Ayat Al-Qur'annya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha pengampun. Dari ayat ini kita memperoleh satu hikmah, ya, satu teori tentang penilaian, yaitu hidup ini adalah ujian. Ya, hidup itu sebagai sebuah ujian, hidup dan mati, yaitu adalah ujian, dan manusia itu diciptakan untuk diuji, sehingga amal dan kualitas perilaku itu akan terlihat.
Ya, ini adalah sebuah penilaian sebagai refleksi sunatullah. Evaluasinya tentu saja berkaitan dengan ujian moral dan juga kinerja. Jadi kinerja kita sebagai manusia itu akan diuji ya bisyarri ya dengan keburukan, bil khairi dengan kebaikan. Itu jelas sekali. Wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat ya kita itu akan diuji dengan kekurangan harta, kekurangan atau berkurangnya nyawa dan juga berkurangnya buah-buahan makanan wabasiris sabirin ya. Jadi jelas sekali hidup adalah ujian, maka manusia diciptakan untuk diuji sehingga amal dan kualitasnya itu akan terlihat. Caranya adalah dengan evaluasi sebagai ujian moral dan kinerja. Itu Al-Mulk ayat yang kedua. Yang berikutnya adalah surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Saya yakin Ibu dan Bapak sekalian sudah menghafalnya. Ya, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Ya, siapa saja yang beramal ya kebaikan ya walaupun sebesar biji sawi ya zarrah akan diberikan balasannya. Yang buruk juga akan diberikan balasannya. Maka dalam konteks evaluasi dan juga penilaian, maka setiap perbuatan sekecil apapun itu akan terlihat dan mendapatkan balasan. Ya, ini berarti Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 itu menekankan pada akuntabilitas tindakan. Ya, relevansinya adalah terkait dengan penilaian harus menghargai amal nyata, bukan sekadar hafalan. Ya, jadi kalau di pesantren, ya biasanya seseorang itu dianggap bagus nilainya, apalagi dari pesan takwid misalnya, hanya dari sisi hafalannya saja. Hafalan terkait dengan kecerdasan, kecerdasan terkait dengan intellectual question, berarti lebih kepada kognitif saja. Padahal bukan hanya itu sebenarnya, lebih luas lagi, yaitu apa? Perjuangan, nanti ada intention, ada nanti tazkiyah yang juga merupakan komponen yang mestinya dinilai dalam proses pembelajaran. Oke, ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga saya rasa sudah hafal semuanya, sering dengar suratnya, itu surat Al-Baqarah ayat ke-286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Ya, la yukallifullah. Allah itu tidak akan membebani ya seseorang itu melebihi kemampuannya. Maknanya Allah tidak akan membebani jiwa di luar kemampuannya. Ya, ini teorinya. Kadang prakteknya tuh, aduh sakit banget ya. Kayak kemarin saya sakit apa? Oh, apa asam urat gitu. Terus seharian semalaman nggak bisa tidur gitu ya. Ya, tapi insya Allah itu masih kemampuan gitu ya. Nah, implikasi praktisnya adalah desain dari assessment harus mempertimbangkan kapasitas peserta didik ya dari sisi keadilan al-adalah kemudian juga diferensiasi. Nah, ya, ini harus dipraktekkan nih. Prakteknya bagaimana? Ya, kalau sudah kuliah di S2 gitu ya, masa masih jawabannya masih deskriptif? Ya nggak mungkin lah. Nanti boleh lihat di RPS-nya ya, yang namanya kuliah S2 tuh pasti harus bisa pertama itu mengembangkan pertama mungkin memahami teori-teori seputar penilaian dan evaluasi pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu menganalisis dan dia mengkritisi teori-teori tentang penilaian dan evaluasi pembelajaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, mampu mengembangkan dari teori-teori penilaian atau sistem penilaian dan evaluasi pembelajaran. Kemudian mampu mengimplementasikannya, dan yang ketiga mampu mengungkapkannya berupa melalui tulisan ataupun presentasi. Kemarin ada writing and speaking. Of course juga ada research and publishing.
Nah, itu ya. Jadi dari tiga ayat Al-Quran ini kita mengenal, oh ternyata dalam Islam juga ada nih ya penilaian yang menjadi dasar untuk assessment dalam learning, dalam proses pembelajaran. Baik, ini baru dari ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang lainnya sebenarnya masih banyak sekali terkait dengan evaluasi ini ya. Kemudian ya di dalam hadis ini juga hadisnya sering sekali kita dengar ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat itu akan menentukan kualitas amal. Nah, evaluasi dalam pendidikan agama Islam harus memerhatikan dimensi intention, ya, intensi atau niat. Jadi bukan hanya tampilannya. Gimana nih yang jadi seorang guru nih? How to assess the intention? Ya, gimana nih untuk mengukur ya mengassessment dari sebuah niat? Ya, maka di sini ada usulan nanti terkait dengan menuntut adanya instrumen reflektif, baik itu jurnal niat, kemudian juga self report dan juga penilaian kualitatif. Ya, nah ini kita bisa kembangkan karena tadi level S2 ini harusnya develop ya, mengembangkan ya development dari learning assessment dan juga evaluation program atau evaluation learning ya. Nah, kemudian juga tadi ayat itu hadis yang pertama ya, innamal a'malu binniyat. Yang kedua adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila azzamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, jadi Allah itu tidak melihat rupa dan harta, tetapi melihat hati dan amal. Ya, penilaian ini tidak dilihat nih dari Pak Ashari pakai peci, ya ada Pak Givari, ada Ibu Aika Anggil Lestari dan yang lainnya. Ya, tentu saja penilaian itu harus pertama tadi penilaian itu tidak melihat dari rupa, harta, tampilan, kekuasaan dan sebagainya, tapi melihat kepada hati dan amal, ya. Nah, berarti bagaimana nih menegaskan pentingnya aspek afektif spiritual dalam penilaian, ya. Jadi nanti akan menuntut alat, ya. Jadi mengharuskan adanya alat yang mengakses kualitas hati. Gimana nih untuk mengukur kualitas hati seseorang? Padahal kan apa namanya yang mengetahui hati ya hanya Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya dan orangnya gitu ya. Nah ini bisa dilihat dari beberapa tools yang bisa kita gunakan, misalnya dalam bentuk refleksi, kemudian juga interview atau wawancara dan juga observasi jangka panjang. Ya, ini landasan dari sistem penilaian yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Kita lanjutkan dengan ide gagasan dari para Muslim scholar. Tapi sebelum itu kita pahami dulu di dalam Islam ya yang namanya pendidikan, education itu memiliki beberapa istilah. Saya yakin ini semuanya apalagi yang dari pesantren nih ya sudah paham nih ya. Jadi ada taklim, ada tarbiyah, ada takdib. Kita bahas satu-satu sekilas saja ya. Karena ini kan dianggap sudah bisa lah, masa S2 tidak paham tentang taklim ya. Kata-kata taklim jelas ini dari bahasa Arab, yaitu apa? Kata-kata dari fil madhi, fil mudhari, kemudian juga masdarnya, yaitu allama yu'allimu ta'liman. Ya, dalam konteks pembelajaran, taklim ini lebih hanya sebatas atau dimaknai sebagai transfer ilmu atau knowledge. Ya, jadi transfer of knowledge. Jadi itu lebih kepada taklim. Maka tadi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah atau tadi wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semuanya. Ya, jadi transfer ilmu dalam pendidikan agama Islam, ya, dalam pendidikan agama Islam itu relevan untuk penilaian yang sifatnya kognitif, ya.
tes, kemudian ujian tertulis ya. Jadi salah satu dari pembelajaran ini ya di mata kuliah ini sebenarnya memberikan pandangan pada kita bahwa kalau di masa lalu ketika pembelajaran pendidikan itu dinilai hanya dari hasil UTS, hasil UAS yang semuanya tertulis, itu sangat tidak adil ya. Jadi hasil belajar yang hanya dari ujian tertulis saja itu tidak adil karena hanya menekankan pada penilaian kognitif. Apalagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, jas taklim ya. Sementara tarbiyah lebih dipahami lebih kepada pembinaan secara holistik karena berupa pembentukan akhlak, spiritualitas, dan juga identitas. Ishadu bi anna muslimun. Itu adalah satu identitas yang kokoh. Ya, maka dalam tarbiyah ini penilaiannya harus berfungsi sebagai pembinaan, ya, assessment for learning. Ya, jadi bukan sekadar pengukuran. Ya, jadi bukan hanya diukur kemampuannya saja kalau konsepnya tarbiyah, tapi lebih berkelanjutan. Ya, jadi kayak hari ini ternyata akhlaknya kurang, berarti harus diperbaiki penekanan terhadap akhlak. Bagaimana dengan qudwah, dengan uswah hasanah, kemudian nanti dilihat lagi, ya, di assessment lagi, diperbaiki lagi, ya, apakah itu sudah bagus atau belum? Kalau bagus ditingkatkan kembali. Itu adalah konsep dari tarbiyah, pembinaan pendidikan secara holistik. Kemudian ada pendapat dari Said Naqib Al-Atas, ya, beliau menggunakan istilah takdib, ya, artinya kalau tadi tarbiyah, ya, robba yarbi tarbiyatan, ya, atau robba yurabbi tarbiyatan, ya, kalau takdib ada bayu adibu takdiban, ya, jadi kata-kata adab, jadi memberikan pembelajaran adab, ya, takdib. Ya, jadi menurut Said Naqib Al-Atas, ya, beliau orang Bogor yang kemudian membuat banyak karyanya di Malaysia dan menjadi satu ikon untuk Islamisasi pengetahuan. Kemudian ada beberapa mahasiswa juga yang membuat tesis tentang Islamisasi pengetahuan menurut Said Naqib Al-Atas. Ya, menurut beliau bahwa pendidikan Islam harus menekankan kepada pembentukan adab. Ya, jadi bukan hanya transfer ilmu atau taklim, sehingga penilaian nanti dalam PA itu harus mengukur adab melalui rubrik perilaku, partisipasi sosial, dan kualitas akhlak itu sendiri. Ya, nah dari sini berarti nanti kita akan paham bagaimana menerapkan, ya, eh, assessment model, ya, dan juga evaluation, learning evaluation, ya, di dalam mata pelajaran PAI. Oke, selanjutnya saya ambil beberapa pemikiran, ya, mulai dari Al-Ghazali, kemudian nanti ada Ibnu Khaldun dan juga Fadlur Rahman. Ya, Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, beliau itu sangat memerhatikan tentang apa yang disebut dengan tazkiyatun nafs atau pemurnian jiwa. Ya, jadi Al-Ghazali ini menempatkan tazkiyah, purifikasi jiwa sebagai tujuan utama dalam pendidikan agama Islam. Ya, tadi merujuk kepada surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi ada proses tazkiyah, ada proses menyucikan jiwa dulu sebelum yu'allimu al-kitab wal hikmah, sebelum mengajarkan Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Nah, berarti tazkiyah ini mestinya juga menjadi bagian dari komponen dalam penilaian. Ya, menurut beliau pendidikan harus membersihkan nafas atau jiwa manusia. Kenapa? Inna nafsa la ammaratum bisu illa marrahima rabbi. Ya, jadi nafas itu selalu mengajak kepada keburukan kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu penilaian dalam pendidikan agama Islam atau PAI
mesti mengukur proses internal atau progres tazkiyah. Ya, ini bisa dilakukan melalui tugas reflektif, kemudian jurnal spiritual, dan juga observasi perubahan perilaku. Ya, jadi lebih detail ini adalah usulan. Jadi pembelajaran itu, penilaian itu, evaluasi itu jangan hanya tadi apalagi hanya kognitif atau mungkin afektif atau psikomotorik saja. Harus ada unsur tazkiyah yang dinilai, yang menjadi dasar bagi penilaian dan juga evaluasi pembelajaran. Oke, ini ide gagasan dari siapa? Abu Hamid Al-Ghazali. Yang berikutnya adalah pendekatan sosiologisnya Ibnu Khaldun dalam kitab beliau Al-Muqaddimah. Sebagai bapak sosiologi Islam, ya beliau memandang bahwasannya pendidikan itu bukan hanya transfer individu. Ya, jadi pendidikan itu bukan hanya mewujudkan atau membentuk atau mengajar individu, tetapi pendidikan itu adalah proses sosialisasi yang bergantung pada struktur sosial. Ini banyak sekali teori-teori tentang bagaimana pembentukan kepribadian seseorang itu banyak dipengaruhi oleh struktur sosial atau masyarakatnya. Ya, kajian Ibnu Khaldun kan terkait dengan sistem asobiyah ya pada kalangan di masyarakat Badui dan juga di masyarakat Madani ya, muncul istilah istilah Madani yang menunjukkan kepada masyarakat modern lah pada masa itu atau masyarakat kota Madinah gitu ya. Nah, sehingga kemudian kalau kita lihat ide gagasan Ibnu Khaldun ini, maka dia melihat bahwa pendidikan itu bukan hanya istilahnya itu di sekolah saja antara guru dengan murid ya saja, bukan hanya itu, tetapi ternyata justru yang lebih banyak itu adalah proses sosialisasi di keluarga ya dengan teman-temannya, kemudian masyarakatnya tentu saja. Nah, dari sini dari pemahaman bahwa pendidikan itu adalah proses sosialisasi, maka penilaian harus peka terhadap konteks budaya dan juga komunitas. Contohnya, tindakan sosial atau amal kolektif sebagai indikator penghayatan akhlak. Nah ya, jadi kalau idenya Ibnu Khaldun ini mestinya dalam penilaian itu bukan hanya dari sisi tadi kognitif, afektif, psikomotorik, tetapi juga bagaimana adanya penghayatan akhlak di komunitas ya seorang peserta didik dengan komunitasnya. Ini mungkin kalau bahasanya Ali Yafi itu mirip-mirip dengan soleh sosial. Kenapa? Karena banyak ya seseorang itu yang mungkin dia soleh secara personal gitu ya, soleh-soleha secara personal, Masya Allah ya puasanya, sholatnya, amal-amal baiknya, tapi untuk dirinya sendiri gitu ya. Sementara untuk masyarakatnya ya, kemudian juga komunikasi, sosialisasi, ya interaksi dengan masyarakatnya itu kurang dan ini biasanya terjadi ya. Padahal mestinya idealnya itu ya soleh secara individual personal dan juga soleh secara sosial. Ya, kenapa banyak sekali ayat-ayat dan juga hadis yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya kalau hadis kita boleh ambil dari la yu'minu ahadukum hatta yukrimu jarahu. Fi riwayatin hatta yukrimu doifahu. Di ayat yang lain juga di hadis yang lain juga katakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Ya, jadi konteks sosial dari Ibnu Khaldun. Berikutnya adalah interpretasi kontemporer dari Fadlur Rahman dan juga reformasi kurikulum. Fadlur Rahman terkenal dengan tokoh yang modernis yang menekankan kepada rekontekstualisasi ajaran Al-Quran agar pendidikan itu relevan dengan modernitas. Ya, jadi interpretasi terhadap Al-Quran, terhadap hadis, terhadap aturan-aturan syariat Islam yang dianggap kolot gitu ya, yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman itu perlu dikontekstualisasi. Termasuk asesmen yang menilai kapasitas etis,
penalaran moral, dan kemampuan menerapkan nilai Islam di konteks modern. Ya, nah jadi Fadlur Rahman ini ya dia cenderung memang lebih bebas dalam berpikirnya, kemudian juga ya termotivasi ya dari perkataan Syed Naqib al-Atas dari siapa? Salah satu dari tokoh dari Timur Tengah sana, yaitu Syakib Arslan ya. Syakib Arslan yang beliau mengatakan lima ada ta'akhkharal muslimun wa qataqaddama ghairuhum ya. Kenapa umat Islam itu kok mundur sementara umat yang lain itu maju? Nah, kemudian dari situlah kemudian Fadlur Rahman, nanti banyak ada Muhammad Abdu, ada Rashid Ridho, termasuk juga Jamaluddin Al-Afghani ya, dan yang lainnya mencoba untuk bagaimana mendialogkan antara Islam dengan modernitas ya, termasuk juga dalam penilaian, sehingga nanti kemudian memunculkan instrumen inovatif ya sebagai atau dalam studi kasus, proyek sosial, asesmen berbasis problem, dan juga kajian etis. Ya, jadi kalau kita lihat Fadlur Rahman ini lebih menekankan cocoknya itu adalah evaluasi terutama untuk ya sarjana dan juga master. Secara spesifik ini master. Kenapa? Seorang master itu kan mestinya tadi dia bukan hanya memahami teori yang ada, mengevaluasi, mengkritisi, menganalisis teori yang ada, tapi dia harus mampu untuk mengembangkan dari teori yang ada serta melakukan inovasi. Nanti pengembangan itu salah satunya adalah dalam bentuk inovasi. Ya, nah jadi ini sangat relevan sekali ketika misalnya di mata kuliah ini saya menginginkan itu pertama mahasiswa itu harus mampu untuk mendeskripsikan tentang sistem penilaian dan juga evaluasi pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Itu berarti baru levelnya adalah deskripsi, itu S1 narasi. Tapi setelah dideskripsikan, selanjutnya adalah ya dikembangkan. Nah, di situ berarti karena ada kata-kata dikembangkan atau pengembangan, berarti di sana ada inovasi. Inovasi apa yang akan dilakukan? Nah, ini ternyata sangat relevan dengan tren dari perguruan tinggi, ya, terutama kalau perguruan tinggi dianggap itu bagus adalah ketika memiliki sebuah inovasi dalam berbagai hal. Ya, kalau di Bogor ini kita juga ada namanya Duta Inovasi Desa, kemudian juga gelar inovasi daerah GID gitu yang setiap tahun itu kan ya. Nah, itu jelas dan secara sains, secara ilmu pengetahuan di berbagai disiplin, ini apalagi kalau Pak Alam di IPB ya pasti inovasi itu pasti nomor satu, inovatif gitu ya. Nah, bagaimana secara spesifiknya kita itu inovasi dalam bidang pendidikan agama Islam, dan lebih spesifik lagi di mata kuliah kita ini adalah dalam desain penilaian dan evaluasi pembelajaran. Oke, ya. Dari interpretasi kontemporer mulai dari Al-Ghazali, kemudian juga Ibnu Khaldun dan juga Fadlur Rahman, kita menemukan banyak sekali materi-materi yang mungkin kita kembangkan menjadi sebuah desain penilaian PAI di dalam Islam. Ya, mulai dari penilaian yang harus multidimensional, ya ada kognitif, afektif, spiritual, ada psikomotorik, itu yang standar di berbagai ilmu pendidikan ya dalam evaluasi dari TK sampai perguruan tinggi. Ya, kemudian dalam Islam perlu adanya memfasilitasi tazkiyah, ya, reflektif tas, portofolio, dan juga mentoring. Ya, selain itu harus memerhatikan intention, niat, dan juga kondisi batin secara etis. Ini terlihat dari refleksi, wawancara, dan juga observasi longitudinal, observasi jangka panjang. Kemudian yang penting juga adalah harus kontekstual dan adil, ya. Adil ini berarti lawan dari zalim. Kenapa? Fattaqul zulma fa inna zulma zulmatu yaumal qiyamah gitu ya. Jadi harus kontekstual dan adil. Misalnya di sini ada berapa mahasiswa nih ya? Ada 14 mahasiswa. Kan kemampuannya berbeda-beda. Wah, saya ngasih tugasnya Pak
Pak Dr. Muhammad Alam nih, Pak Muhammad Alam nih, masa sama sih dengan S1? Ya nggak mungkin lah, saya harus kasih yang sesuai dengan kapasitas beliau nih, gitu ya. Demikian juga nanti ada Kang Karji, oh Kang Karji, Pak Guru Karji nih ya. Ini juga beliau kan apa, senior nih dalam pembelajaran PAI di Sekolah Dasar Negeri gitu ya. Jadi sesuai dengan ininya lah apa, kapasitas beliau nih yang sangat luar biasa. Demikian juga yang lainnya. Oke, lanjut ya. Jadi ini desain penilaian PAI di dalam Islam. Selanjutnya adalah ini yang semua sama sudah tahu semuanya tentang tujuan dan prinsip penilaian pendidikan agama Islam. Ya, tentu saja standar ada formatif, ya assessment for learning, kemudian ada sumatif, ada diagnostik. Nah, yang paling kelihatan adalah bagaimana pembinaan akhlak, karakter formation, dan juga moral assessment melalui ya misalnya nanti kita akan lihat bagaimana memonitor perkembangan akhlak ya, kejujuran, kemudian empathy, kemudian juga mas'uliyah, tanggung jawab, ini melalui observasi, portofolio sosial, dan juga laporan masyarakat madrasah atau laporan masyarakat sekolah atau mungkin peer review lah ya dengan teman-teman sebayanya. Dan jangan lupa di sana ada akurasi penilaian integratif di mana menilai kemampuan menerapkan nilai-nilai Islam dalam situasi hidup nyata ya, project based assessment ataupun juga community engagement. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting ya untuk kita lakukan, kita insourcing dalam penilaian pembelajaran dan juga evaluasinya. Selanjutnya, ya kita pahami juga bagaimana prinsip-prinsip penilaian PAI yang berorientasi ya Islam dan juga pedagogis ya. Pedagogi berarti ilmu tentang kependidikan ya. Tentu saja yang pertama adalah objektif ya. Bagaimana desain instrumen itu terstandar, kemudian rubrik jelas, multiple assessors-nya, moderation untuk mengurangi bias, operasionalnya nanti dalam bentuk rubrik terukur, penilaian misalnya dalam sholat, ya kemudian juga ada blind scoring untuk tugas tertulis gitu ya, sehingga akan lebih mendekatkan kepada keadilan ya, objektif ya. Objektif itu ya apa adanya lah gitu ya, tidak subjektif. Yang kedua tadi yang saya sebutkan yaitu adil atau equitable fair, di mana memperhitungkan perbedaan kapasitas dan konteks ya. Ada diferensiasi butir, aksesibilitas untuk siswa berkebutuhan khusus. Nah, biasanya nanti untuk operasionalnya dalam bentuk variasi bentuk asesmen ya, baik itu oral, praktik ataupun portofolio, akomodasi waktu dan juga media. Ya, jadi ini yang prinsip yang merupakan keadilan. Jadi makanya kalau di sekarang kan tren itu kan pendidikan berdiferensiasi, pendidikan inklusif gitu ya. Itu sebenarnya pengembangan dari objektif dan juga keadilan. Selain itu, yang cukup penting juga adalah bahwa asesmen itu kan pasti ya edukatif ya. Jadi bukan untuk menjudge, bukan untuk menghukum, bukan untuk kamu bodoh, kamu pintar, tidak ya. Karena kan sekarang juga ranking sudah tidak ada ya. Maknanya mendidik berarti penilaian memberikan pembelajaran ya. Jadi ada umpan balik konstruktif, rencana pembinaan akhlak, kemudian juga nanti operasional itu dalam bentuk rubrik yang disertai dengan komentar, kemudian sesi mentoring berdasarkan juga hasil dari assessment. Nah, yang terakhir, ini yang cukup penting, terakhir di bagian ini ya, nanti ada sedikit tambah lagi sebenarnya itu. Jadi holistik juga penting nih. Jadi bagaimana yang namanya dalam Islam itu ketika menilai sama ya, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu ketika menilai seseorang gitu ya, ya jangan dilihat hanya dari tampilan luarnya saja atau mungkin hanya bertamu beberapa kali, mungkin ucapannya manis gitu kan, tidak seperti itu, tapi harus dilihat juga keilmuannya, kemudian akhlaknya, ibadahnya, dia tidak terfragmentaris ya, dia tidak terpisah-pisah. Nah, di operasionalnya tentu saja nanti ada kombinasi tes kognitif plus observasi akhlak dan juga portofolio praktik.
Wah, jadi ini biasa ini lebih mudah kalau dilaksanakan tuh di pesantren ya atau boarding ya yang biasanya dia lebih menyeluruh karena dia day to day-nya itu bahkan mungkin 24 jam ya. 24 jam itu terawasi sehingga portofolio dari praktiknya ya sholatnya di absen ya kemudian muhadharahnya ya kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lainnya itu ada presensinya di absen, di presensi maksudnya ya, ada daftar hadirnya. Nah, selain itu ini juga yang umum terjadi pasti, ini kayaknya sih mata pelajaran atau kelas S1 ya, saya rasa semua udah bisa S1 ya, semua udah bisa semuanya ya, tentang valid dan reliable ya. Kalau kita di statistik ya, kemudian kita di penelitian kuantitatif, pasti pernyataan-pernyataan atau butir-butir pernyataan, instrumen pernyataan yang ada di kuesioner kita sebelum kita share kepada responden mestinya harus diuji dua ini ya, ada uji validitas dan juga uji reliabilitas ya. Menurut pakainya Cronbach Alpha, ini pakai SPSS, pakai kalau dua variabel pakai Microsoft Excel juga bisa. Sekarang pakai AI juga sangat mudah sekali ya. Artinya valid dan reliable itu standar pasti, instrumen harus mengukur apa yang dimaksud valid dan juga menghasilkan hasil yang konsisten atau reliable. Ya, jadi butir itu nanti disusun berdasarkan kisi-kisi analisis butir, ya. Kemudian nanti ada uji reliabilitas yang menggunakan software. Di RPS juga seperti itu, tapi saya yakin di kelas ini semuanya sudah paham. Nanti tinggal diuji saja, ya. Oke. Berikutnya adalah kontekstual dan relevan, di mana tugas penilaian relevan dengan lingkungan siswa dan juga tantangan masa kini. Ya, sama lah kalau di praktek mata kuliah ini berarti kemarin sudah saya sampaikan berarti ya ada untuk misalnya itu untuk apa publikasi jurnal gitu karena memang relevannya sekarang ya pasti menghasilkan jurnal apalagi seorang dosen guru pun sekarang juga sebenarnya mulai diarahkan juga untuk bisa menghasilkan sebuah tulisan dalam bentuk jurnal ilmiah ya nanti bisa operasional sebenarnya bisa dalam bentuk proyek dakwah komunitas studi kasus etika media sosial gitu ya dan kegiatan-kegiatan yang memang relevan dengan mata pelajarannya ya dengan mata kuliahnya. Nah, ini menjadi penting. Jangan sampai nanti kampus itu ya seperti menara gading gitu ya. Jadi ya orang banyak, oh cuman ya ilmu saja, cuman teori saja, padahal tidak juga ya. Kemudian etis dan menjaga martabat, artinya penilaian tidak memaksa pengungkapan pribadi yang melukai, menghormati privasi, niat, dan juga keimanan. Kan nanti kalau dalam etika penelitian kan sama juga, etika penilaian juga sama gitu ya. Maka dalam operasional itu bisa menggunakan self reflection yang terarah dan menjamin kerahasiaan, termasuk hindari tes yang sifatnya invasif gitu ya. Ini udah biasa lah kalau guru-guru ya. Kemudian transparan dan akuntabel juga sama. Jadi kriteria jelas bagi peserta didik, ada mekanisme banding atau moderasi. Nah, ini terutama nanti kalau yang mengajarnya lebih dari satu gitu ya, atau mungkin satu mata pelajaran banyak kelas, kemudian diajar oleh banyak guru, biasanya kadang seorang siswa itu suka, "Duh, Pak, ini kayaknya nilai saya itu benar Pak, jawabannya kok disalahkan sih sama yang guru lain benar nggak nih?" Jadi ada mekanisme untuk banding dan juga moderasi. Operasionalnya tentu saja adalah bentuk publikasi rubrik, kemudian lakukan standar moderasi antar guru ya. Jadi minimal jangan sampai lah ada yang protes gitu ya. Jadi moga-moga di sini nggak ada protes juga nih ya. Kalau protes ya nggak apa-apa, berarti harus ada banding dan juga moderasi. Gimana nih jawabannya yang mana? Nah, makanya ada standar yang disepakati. Oke, kemudian model dan teknik penilaian yang sesuai dengan prinsip Islam tadi karena mata kuliah kita ini kan pengembangan, desain, penilaian, dan evaluasi pembelajaran PAI khususnya di SD, SMP, SMA, MI, MTS, Aliyah, SMK gitu ya. Jadi kalau yang di perguruan tinggi ya sama saja sih sebenarnya mengikuti, tapi secara spesifik ya PAI itu yang dimaksud di prodi ini itu ya, tapi tidak menutup juga untuk lembaga pendidikan yang lainnya. Oke, di sini ada portofolio spiritual, artinya di sana ada kumpulan refleksi, bukti praktek ibadah, rekaman tilawah yang dinilai dengan rubrik perkembangan. Jadi ada rubrik perkembangan yang ini merujuknya tadi kepada itu proses gitu ya kepada proses. Makanya ini sebenarnya kan kalau penilaian kita ini kan mulai dari kehadiran, kemudian keaktifan,
ya cara berbicaranya itu sebenarnya kelihatan. Di komentar juga sebenarnya kelihatan juga sih gitu ya. Jadi tidak saya mungkin salah sekali ya ketika saya itu menilai hanya dari jurnalnya saja atau mungkin dari tugasnya saja, padahal prosesnya ini luar biasa nih, malam-malam gitu ya, orang mau udah pada istirahat, udah santai sama keluarga nonton TV dan sebagainya, ini masih belajar. Itu bagian dari pengorbanan, insya Allah dapat pahala lah dari Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya. Nah jadi itu harus dinilai, jadi Pak Karji yang paling rajin tadi, Pak Muhammad Alam yang paling rajin juga. Terus siapa lagi tadi yang rajin-rajin ya? Ada, tenang, rekamannya nggak hilang ya. Dan itu insya Allah selama YouTube masih ada akan ada. Jadi izin saya upload juga gitu ya. Oke, berikutnya adalah rubrik observasi akhlak, di mana dimensi nanti frekuensi, konteks, konsistensi dan juga konsistensi dan dampak sosial. Jadi kalau di PAI itu sebenarnya nanti bisa terlihat ya bagaimana akhlaknya, perilakunya, dan itu proses panjang. Jadi bukan hanya sekali. Jadi menilainya itu bukan hanya di kelas intinya itu ya. Performance assessment ini biasa kaitan dengan praktek ibadah. Tayamum, wudhu, ya kemudian sholat, mungkin ada umroh haji, kemudian janais, jenazah, gitu ya, dan lain sebagainya. Ini kan butuh adanya assessment ya atau performance-nya yang di assessment ya. Makanya ada observasi langsung, bisa pakai video ataupun juga penilaian masyarakat. Ini mungkin yang jarang gitu ya. Jadi ya udahlah, nilainya yang di sekolah saja gitu. Padahal bisa saja ya. Ini biasanya kalau kaitannya dengan apa? Kalau di kami di SDM Syariah itu biasanya untuk menilai seseorang itu bagus atau tidak gitu ya, tinggal kasih surat ke anak orang tersebut, kemudian kasih ke ketua DKM, ketua RT atau RW untuk menilai dari orang tersebut. Tapi nanti nilainya ditutup, jangan sampai ada yang sampai dia tahu gitu. Nanti akan tahu, oh ternyata dia memang secara sosial itu bagus, itu salah satunya. Kemudian ada self and peer assessment, di mana mengembangkan kesadaran diri, ya ini takzir internal, ini penting untuk pembentukan niat. Ya tadi innamal a'malu binniyat itu bukan hanya segala sesuatu itu tergantung niatnya, tapi niat seseorang itu mestinya menjadi dimensi dalam sistem penilaian. Nah, ya, gimana Pak cara mengukur niat? Ya dari indikator-indikatornya. Tadilah misalnya siapa lagi nih ya, Pak Karji datang, Pak Karji terus ya. Pak Kardi datang pertama itu kan berarti udah menunjukkan niatnya bagus gitu. Pak Muhammad Alam, wah, semangatnya kan bagus. Pak Asari juga ya, Pak Gifari juga dan yang lainnya gitu ya. Ada Bu Aat juga, terima kasih ya. Artinya kan kelihatan gitu ya. Walaupun tidak juga menutup poin ini yang nggak hadir jangan-jangan niatnya nggak bagus nih. Nggak juga. Nanti kan biasanya ada ada tadi banding gitu ya. Pak, saya ada acara Pak, kalau malam nggak bisa Pak, ngurusin anak, ngurusin suami gitu kan ya. Itu kan alasan syar'i juga. Pasti ada di luar inilah ya, apa namanya, sebab umumnya ya. Kemudian project based assessment ini kaitannya dengan community services ya dan juga amal. Ini melihat atau menilai pengamalan nilai sosial Islami ya. Ini cocok untuk kegiatan tadi yang disebut dengan takdib atau tarbiyah ya. Dan juga ada formative quizzes dan juga reflective prompt, ini umpan balik cepat untuk koreksi terhadap perilaku atau pengetahuan. Ini kan biasanya direct lah ya, seperti sekarang mungkin nanti saya tanya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya kalau kita ingin mengukur kejujuran, integritas, ya sama lah pakai skala Likert saja lah ya. Jadi observasi 4 skala, kalau kita ingin tahu integritas kejujuran ya, misalnya saya selalu mengakui kesalahan, bertindak memperbaiki, memberi contoh pada teman. Oh, ini bagus nih, 4 ya. Kemudian yang level 3-nya sering mengakui, kadang tindakan perbaikan. Oh, 3. Kadang mengakui, jarang inisiatif perbaikan. Ya, ini 2. 1 yang paling nggak bagus nih, jarang, tidak pernah mengakui, cenderung menutup kesalahan. Ini kan rubrik yang kita bisa kembangkan untuk mengukur tadi berbagai hal yang kesannya itu abstrak ya, niat, kemudian juga akhlak, norma, ya. Walaupun ya ini memang tadi sifatnya itu adalah kognitif, tertulis, persepsi gitu ya. Nanti sama dengan penelitian, misalnya ada teman yang ada mahasiswa S2 yang bikin penelitian tesis misalnya pengaruh ya,
model pendidikan dan sistem penilaian terhadap hasil belajar siswa. Ini model pembelajaran kok dijadikan korelasi, kok kuantitatif. Ya padahal namanya model itu kan harusnya ada praktiknya, ada pelaksanaannya, harusnya eksperimen, bukan korelasi, bukan hubungan gitu ya. Terus ini yang jadi respondennya siapa nih? Populasinya siapa? Sampelnya siapa? Respondennya siswa. Lah, kok siswa diberikan istilahnya itu kewenangan untuk mengukur sebuah model pembelajaran, kemudian evaluasi lagi sistem asesmennya. Oh, nggak cocok nih. Ya mungkin bukan dari sisi pembelajarannya, modelnya, ya tapi lebih kepada persepsi dari siswa itu sendiri. Nah, ini sering salah dalam membuat tesis biasanya itu ya. Harusnya respondennya itu adalah siswa, kok siswa suruh misalnya pengaruh kompetensi guru ya dan misalnya tingkat pendidikan terhadap hasil belajar siswa, terhadap akhlak siswa. Kompetensi guru yang menilai siswa gitu ya. Artinya sebenarnya bukan yang menilai siswa tapi hanya pengaruh ataupun persepsi dari siswa terhadap kompetensi dari guru itu. So different ya sebenarnya tuh. Difference ya. Oke, selanjutnya contoh rubriknya. Kemudian siklus asesmen PAI, saya yakin ini semua juga sudah memahaminya. Bagaimana ketika seorang guru pasti sudah menetapkan CPL-nya, CPMK-nya, kemudian dibuat kisi-kisi integratifnya, kemudian menggunakan kombinasi instrumen, baik itu tes ataupun yang non-tes, kemudian lakukan asesmen formatif secara berkala, ada umpan balik yang membangun, mungkin dalam bentuk nanti bisa PTK gitu ya, kemudian moderasi antar penilai, pastikan untuk objektivitasnya, kemudian sumatif dan laporan pembinaan itu bukan hanya angka ya, dan juga nanti tindak lanjut untuk rencana pembinaan individu dan juga kelasnya ya. Ini adalah siklus dari asesmen rekomendasi bagi praktisi guru dan juga untuk pendidik tentu saja. Dosen juga masuk juga ya. Kemudian terakhir tantangan dan solusi praktis ya. Jadi tadi untuk mengukur niat gimana nih gitu kan ya. Maka jawabannya adalah gunakan instrumen triangulasi ya. Ada refleksi, ada observasi dan juga testimoni masyarakat. Masyarakat kelas, masyarakat sekolah dan juga masyarakat yang ada di sekitar siswa ya. Itu mana yang mudah lah. Yang paling mudah mungkin teman-temannya atau masyarakat sekolah kan bisa juga ya. Kemudian bias dari penilai, bias ya. Artinya kayaknya kurang objektif deh gitu ya. Maka perlu adanya training rubrik ya, rubrik latihan tadi, kemudian ada blind scoring, kemudian ada inter-reader reliability check ya. Jadi agar betul-betul objektif. Sumber daya ini bisa menggunakan teknologi LMS, portofolio digital dan juga efisiensi dari dokumentasi ya. Dari sisi etika gunakan protokol persetujuan, kemudian privasi untuk penilaian afektif ataupun juga spiritual. Ya, ini beberapa saran usulan yang bisa dikembangkan termasuk juga relevansinya dengan teori Muslim yang tadi saya sebutkan ya. Mengulang lagi ada 4 tokoh. Tokoh-tokoh lain sebenarnya banyak juga bisa kita kembangkan dari mulai tazkiyatun nafas, kemudian takdib dan adab, pendidikan sebagai proses sosial dan juga rekontekstualisasi Qurani untuk modernitas ya. Ini baru 4 tokoh, tokoh yang lain sangat banyak sekali untuk bagaimana kita mengembangkan dari sistem penilaian dan juga evaluasi pembelajaran ya. Nanti bisa baca ini, saya agak lupa nih sudah saya share atau belum ya di kelas ini ya. Ini ada buku beliau di Set Naqib Alatas itu The Concept of Education in Islam. Ini ada di internet, boleh download ini. Kemudian juga Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin juga ada kitab turos banyak sekali. Nanti bagian dari Tazkiyatun Nafas ya. Kemudian Ibnu Khaldun Muqaddimah ini baca yang bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, termasuk yang bahasa Indonesia juga sudah ada, bisa langsung baca. Kemudian Fadlur Rahman, Writing on Islam and Modernity, Islamic Education, ini juga artikel bisa dibaca. Kemudian nanti Por sumber permiso, ¿no? primer. Yap.
Ada Al-Quran, Al-Zalzalah, tadi baca lagi, kita menggunakan pendekatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir bil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Pak Dokter, saya baru gabung tadi salah Mangga ngirim siap, link ini juga udah sama selesai. teman Samsudin bin Usman. Itu tuh ada teman salah ngirim link. Pas dibuka kok putar terus. Siap, mangga atuh dilajeng. Jadi gimana Oke, Pak Dokter? Apa kajian? How many students are the present? Ustaz? Masya Allah, ba'id jiddan fil Maghrib, nahnu fil Masyriq fi Indonesia. Nah, ayo. Nah, Tambasan sahih, ya aywa. ya Ustadz Indra. Naam, labas. Mungkin tas'al Nah, bi sah. lughatil Arabiyyah. Ahsan. Jazakallah Ahsan khairan. ya Masuk. min logatil Indonesia ya. Nah, Ismail Karim Eh, Samsudin. Masya Allah, Samsuddin. Mislu hada. Abi, ismu Samsuddin ayatan. Nah, Min jazakallah Ciomas. khairan. Iya, Khairan. ini adalah materi Tapadol kita hari tastamir ini. ya sir. Nah, nantahi ada yakni fi syashah akhiru slide ya. Ini adalah akhir slide kita. Jadi nantinya kita akan bisa mengembangkan dari sistem penilaian dan juga evaluasi pembelajaran bukan hanya dari sisi yang keilmuan assessment and evaluation saja, tetapi juga kita mampu untuk mengembangkan bagaimana sistem penilaian dan juga evaluasi di dalam Islam. Ini sama dengan metodologi penelitian. Ketika kita ingin meneliti, ketika kita akan menilai dan mengevaluasi ya satu objek dan juga subjek sekaligus yang berkaitan dengan Islam, tetapi kemudian kita tidak menggunakan tool, kita tidak menggunakan alat yang ada dari Islam itu sendiri, itu maka seperti mau makan apple gitu ya, tapi dengan silet, atau mau makan apple tapi dengan golok gitu ya. Bisa sebenarnya, tapi tidak sesuai. Nah, gitu ya. Jadi ada dua kritiknya. Pertama, karena kita adalah pendidikan agama Islam, maka mestinya kita akan mampu untuk mengembangkan sistem penilaian dan juga evaluasi itu berbasis kepada Islam. Sama seperti kita melakukan penelitian, ya, termasuk juga penelitian, skripsi, tesis, disertasi, mestinya menggunakan pendekatan Islamic Research Approach, ya. Itu hal perjuangan saya, nanti bisa lihat di YouTube saya terkait dengan bagaimana metode penelitian berbasis Islam, ya. Kalau yang diajarkan biasanya dengan pendekatan positivismenya statistik, positivismenya kuantitatif, ya post positivismenya juga kualitatif, ya mix metode sendiri antara positivisme dan post positivisme atau interpretatif, yang mana berarti posisi dari Islamic Research. Nah, sama juga di mata kuliah ini, di mana posisi dari ya sistem apa assessment dan juga evaluasi yang berbasis Islam. This is our challenge in this semester, in this class, and in this work, ya. Bagaimana kita mengembangkan ya berbagai elemen yang mestinya karena subjeknya adalah Islam, objek penelitian juga adalah Islam, mestinya kita mengembangkan berbagai teori yang ada dari Islam. Demikian, and we can discuss about our topic dan juga beberapa pembahasan. Kebetulan di Bogor ini mulai hujan deras, sehingga agak kurang terdengar, tapi tidak apa-apa. Silakan, anyone have idea, yang memiliki gagasan atau yang bertanya, silakan saya kasih waktu ini. Silakan. Ya, yang mau bertanya bisa langsung. Ya, kemudian tadinya kita pengennya kuliah langsung 2 gitu kan, mantep ya. Hari ini sampai jam 9, besok kalau ada mau nanya-nanya, gantian saya yang bertanya boleh juga. Tapi kayaknya capek, Pak lah. Online ya online, offline ya offline. Awan, Al Ustaz.
Ini mata kuliah. Silakan ada yang mau What is the ditanya disampaikan. title of the subject? Bentar, saya mau ceng ini saya dulu agar kelihatan karena hujan deras gitu ya. Jadi saya harus menyesuaikan posisinya dulu. Surat kayaknya nggak terbaca. Baik, silakan. Kalau mau yang ada bertanya, berkomentar terkait dengan mata kuliah kita ini, silakan. Gimana tadi siapa? Afwan al Ustaz Ustad. from Al Maghrib, Ustad, ana tafadhal. asalu. Bil lughatil An Indonesia. mal maudu hadha dars al Ustad. Al-mawdu Ma araftu. yakni Naam, insyaallah Naam. Sa'arsil mada slide. Naam. Fi hadhihi qissah thayyibah nabhas yata'allaq bi kaifa nahnu al-mudarris yakni li mada yu'ti an-natijah li tullab ya. Masalan Itulah. fil mawdu al-fiqh ya layak fi fakot yakni masalan tulab yajib atau mungkin yakni yaktubul ijabah fil qaratis lakin alaina yakni lil mudaris labud an masalan yakni nandur ya naro ila kaifa fil wudu au fil sholat au mungkin fil janais yakni idza Ibnu Khaldun yaqul لا يكفي في Nah, هذا يعني في الكتابة فقط لكن كيف المجتمع أما الغزالي يقول ليس فقط في الكتابة لكن أيضا في تزكية النفس ونية the intention. Nah, Kaif nih, gimana nih kalau sistem penilaian assessment atau mungkin juga cara memberikan natijah penilaian di Maghrib sana? Tafadhol. Bil lughatil arabiyyah la ba's. نعم عندي نتيجة للطلاب أي أن أسألك عن المسألة هذا بأي طالب نرجو يا شيخ Labas ya mungkin fil madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, atau mungkin fil jamiah. من خصوصا يمكن من ابتدائية خاصة أو من ثانوية أو من عالية أو من Azon الجامعة يمكن labas. Sanawiyah mungkin fil sanawiyah. Kaif? مم. الثانوية ليس في العالية فقط Aliyah labas, mangga. Tafadhol. مم. لا باللغة العربية لا Hei Azari ngomong bahasa Arab ente لا ممنوعا باللغة العربية aduh لا تتكلم hey باللغة العربية using لا عرفت Arabic and ولا English أفهم this Labas, the tafadhol. master scholar Oke, please. يا Azari belum ngopi ما tuh gua Aksan ada, yani pada al asma maktub. تفضل كيف يعني في هذا في ماذا المقرر في المغرب. نعم يمكن هذا Mungkin مني يا شيخ يمكن هذا nah الليل mungkin indah yani ونحن fakat mada نتوصل masalan إلى الأيام mhm. الأخرى La basalah ala indah ka waktu yani takriban 5 daqaik mada yani bayin lana yata'allaq bi 5 دقائق قليل جدا يا شيخ 5 دقائق قليل yakfi جدا ويمكن أن ننتهي هذا اللقاء la idan 50 Azari daqaik ya Syekh, Azari ya Syekh. Azari selalu ya Syekh, selalu ma ra'yuhu anin natijah hadhil lisa. ba'da anta mungkin Azari, Ustaz aina anda Asari Azari? eh khuruj Muskilah fi alama, fi sinyal mungkin. Oke, Yumkin terima bisinyal kasih ya. ya, luar biasa sekali Yumkin nih. maktu. Mm-mm, mm-mm. Boleh, Saya ada misno. turidan tubayyin Ana lana kaifa fil atakalam fi maghrib Indonesia. yani Saya natijah. misno.
Ya, tafadhol, please. In English? Bagaimana kalau kita kuliah ini jangan online, Mister Misno, kalau bisa offline gitu. Jadi kita biar sharing-sharing lah gitu. Kalau pakai online ini kan takutnya nettingnya kurang bagus itu, networknya, jaringannya. Of course, I give a suggestion for a group for all of you. Mm-mm. You can choose online Mm-mm. of offline. I'm ready to online Mm. this night, tonight, and also if you have time, maybe tomorrow on every Saturday before maybe first session, yeah, after duhur or before duhur, after duhur directly maybe. Uh, 12 to 30 minutes is okay. I ready inshallah. Ya. Uh, Uh, Recently, I happy from the other student of this S2 schedule Pala. mhm. We are going to agree to choose offline, Mr. Misno. Uh, How about you? yeah. Eight student Not choose to online, offline, Mr. Misno. but 12 Yes. student to online. Hmm? 12 Hmm. student, 13. I prepare choose offline, Mr. Misno, than online Okay, I because also it's also very mungkin we will combine ya, we will very combine, and I think if you interesting. ready, if you maybe have time, ya, or maybe preparing your time to Mm-mm. on Saturday ya, Mm. Saturday, and then maybe we Iya. will begin after sholat Insya Allah, duhur Mr. Misno, directly, ya. uh, It's I okay. Ready always ya? spare time to study, but offline, Mr. Misno. Okay. Yeah, I think uh, maybe majority this Againnya class about this is member lesson. ya. Okay, thank you. Your name please, Mas Okay, Bro? okay. My name is Samsudin, Mr. Misno. Sorry, Yeah, I'm sorry, I late. forgotten. Rename For lah, rename to Samsudin. Thank you, Samsudin. thanks I, for sorry, I your forgot. I think attention, Samsudin Mr. from Ciomas, I think Misno. ya. Mm. Ustaz Yes, Samsudin thank from you. You're Ciomas ya. welcome. Please open your Yes, camera. Samsudin from Chias, this line. No, no, no. Azun yakni I'm Samsudin not min singing aina yet min because Maghrib. I'm very Okay, Mr. afraid to English. show my body. Iya, oke, ya baru inget nih Samsudin ya. Saya agak lupa soalnya itu. Maklum udah mulai Yeah, tua nih ya. Baik, terima kasih because teman-teman semuanya. Ya, jadi nggak apa-apa karena tadi ininya online gitu ya. Jadi nanti offline. Walaupun we every have to change our mindset that online or online itu ya sorry. sama saja gitu ya. Jadi tergantung kitanya sebenarnya. Yes, Kan tadi ada insya Allah. intention kelihatan. Nah, tapi Mana yang ya lain, Mr. Misno tuh, Mr. Alam tuh. Alam, Mr. Alam. eh, iya Mas Ronaldo kan paling rajin itu, paling rajin kuliah offline Iya, gitu. iya, Cuman iya. memang waktunya. Oke. Jadi nggak apa-apa. Iya. Besok kita kita ini kan kita apa istilahnya itu mungkin kalau kan sekarang udah masuk nih ya berarti pekan depan nggak apa-apa kita offline saja. Jadi waktu itu mungkin bisa agak maju sedikit. Kalau besok jam berapa mulainya sih? Wah ngilang lagi Pak Samsudinnya nih. Oke yang lain gimana Pak Karji gimana? Pak Ustadz Kaji masih on? Kumaha suka makmur hujan deras atau gimana? Di sini udah terang nih, udah nggak hujan nih. On Bang, on. Hujan masih Masih gerimis. hujan ya. Hmm. Iya sinyalnya nih. Terima kasih Pak Karji nih. Jadi apa? Kalau Pak Karji kan rajin ya, besok juga masuk ya. Insya Allah masih kondisi kurang fit. Oh, syafakallah, syifaan ajilan. Moga-moga cepat sehat ya. Heeh. Amin, amin.
Oke, ya saya sih alhamdulillah udah sehat sih kemarin apa minum obat sama ini. Tadi juga udah ngajar. Tadi boleh lihat tadi Alhamdulillah. ya yang di akun YouTube saya itu ngajar tadi Al-Quran dan Hadis. Ya saya rasa ini perlu di kita kembangkan lah ya. Jadi level kita memang. Tapi saya percaya sih kelas ini kelas yang luar biasa lebih lah ya. Bahkan kemarin saya ngajar yang Amin, sebelumnya itu amin. di apa di mata kuliah ini sebagian besar ada yang kelas 3B4. Ini teman-temannya Pak Samsudin tadi kayaknya itu karena sebagian besar itu ustadz gitu ya sehingga apa akhirnya dan hanya dari 20 orang itu hanya 3 orang yang memang mengajar ya di PAI, sisanya itu adalah staf di yayasan gitu ya. Jadi ya udahlah kita luaskan lagi PAI-nya asesmen dengan juga kita akan fokus kepada pembahasan kaitan dengan evaluasi program karena kita punya dua ya. Yang pertama adalah sistem penilaian. Ya, jadi menilai anaknya, peserta didiknya, siswanya. Yang kedua adalah evaluasi pembelajaran. Jadi ya udah nanti fokus kepada evaluasi dari mungkin ada taklimnya, ada liqonya, ada tarbiyahnya, ada mungkin jamaah masjidnya, jamaah pesantrennya. Kita bisa pakai Kirkpatrick, bisa pakai PPEPP, bisa pakai sistem evaluasi manajemen yang lainnya. Nah, itu juga nanti kita akan pelajari juga. Oke, silakan Pak Ashari atau Pak Karji nih. Ya kalau sepakat ya kita sampai 21.15 lah ya. Nah, sekitar 12 menit lagi ya. Gimana terkait dengan berarti penilaian dalam Islam itu kayak gimana sih sebenarnya gitu? Apa yang kurang dari sekarang yang ada? Karena biasanya memang ide-ide baru untuk penilaian berbasis Islam sama tadi ketika saya mengenalkan tentang Islamic Research Approach, orang bilang oh, nggak ada lah, adanya ya memang keilmuan yang sudah baku itu ya kuantitatif, kualitatif, mixed method. Yang Islamiknya itu yang mana gitu. Sama juga, sama sebenarnya basic itu ilmu pendidikan. Kalau orang yang mereka mungkin dari sisi penerapan Islamic Studies-nya itu kurang, mereka bilang, ya ilmu pendidikan aja, tidak ada ilmu pendidikan agama Islam. Gitu ya. Padahal kalau kita memahami di Islamic Studies ada dan itu harus dikembangkan. So, ini adalah tugas dari kita semuanya. Silakan Ustadz Ashari. Ustadz siapa nih? Mangga, ada yang mau disampaikan? Mungkin sinyalnya kali ya. Iya, sinyalnya agak-agak susah mungkin ini ya. Silakan Pak Sari atau yang lainnya. Ya, ada tadi Pak Rama Sofa, terima kasih. Kita belum sempat kenalan ya, tapi nggak apa-apa lah. Nanti lama-lama juga akan kenal ya, karena ini kan kelas gabungan. Sebelumnya saya sempat ngajar di kelas yang kita juga kemarin kelas Kemenak ya. Ada Pak Muhammad Alam Firmansyah, ada Bu Aza ya, kemudian juga yang ingat itu ya, siapa lagi ya kemarin itu ya. Kalau Pak Karji juga apa beberapa kali ketemu juga ya di acara. Oke, jadi itu terkait dengan materi saya. Kemudian nanti untuk pembelajaran, tadi kalau disepakati online atau offline, saya sebenarnya ikut saja, bebas saja gitu ya. Kalau saya kalau ngajar itu semangat gitu ya. Kemudian berikutnya terkait dengan apa challenge ya, sepertinya kemarin saya sudah share untuk masing-masing apa ya, untuk presentasinya, kemudian juga dari presentasi itu kita transformasikan menjadi Microsoft Word dalam bentuk artikel, ya minimal isinya itu dua yang utama. Pertama adalah deskripsi dari metode atau model penilaian dan evaluasi pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Setelah itu dianalisis kelebihan kekurangannya. Ya, yang paling gampang pakai analisis SWOT lah kayak gitu ya. Kemudian baru nanti dituliskan ide dan gagasannya terkait dengan pengembangan dari sistem penilaian dan evaluasi pembelajaran. Seperti itu. Silakan Pak Rama kalau ada pertanyaan. Ya, jadi kita lebih fleksibel. Nanti kita langsung tunjuk satu-satu ya. Misalnya Pak Karji, ya udah Pak Karji fokus aja kepada nanti deskripsi untuk penilaian dan evaluasi di sekolahnya, di SD-nya lah gitu ya. Nah, yang paling gampang itu setelah itu baru apa nih kekurangan kelebihannya baru kita evaluasi. Mangga, silakan Pak Rama Sopa. Sedikit Pak, mau bertanya tentang di semester yang lalu ada kaitannya dulu, eh,
Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, lanjut. Hmm. Tentang penilaian, prinsip-prinsip penilaian PAI, ya saya lihat di sini, di slide ini ada berorientasi Islam dengan pedagogis. Terus yang saya mau tanyakan dan dikhawatirkan juga yang pernah Bapak khawatirkan itu, waktu itu mungkin sama dengan kejadiannya di negara Singapura ya, yang Mhm. ilmu pendidikan ya ilmu pendidikan, tidak ada sangkut paut dengan agama. Nah, di sini kayaknya di deep learning terutama kurikulum, yang sekarang ini kurikulum Merdeka yang eh, pembelajaran mendalam ini, penilaiannya pun sudah mengarah ke yang eh, yang kita pakai sebenarnya prinsip penilaian PAI Mhm. berorientasi Islam dan pedagogis. Nah, apakah ada kemungkinan gitu ya di Indonesia ini dengan sedikit-sedikitnya kurikulum yang berubah-ubah, terus dari nama mata pelajaran pun dulunya pendidikan agama Islam, terus Hmm. ditambah jadi adanya budi pekerti, terus dengan gaya penilaian sekarang deep learning, apakah mungkin dengan terus sekarang Pak ditambah lagi guru PAI itu di SD terutama bisa apa linier ke guru kelas untuk sertifikasinya. Apakah mungkin ada penghilangan pembelajaran PAI seperti di negara itu apa bagaimana nih menurut Bapak gitu ya? Saya jadi khawatir juga mendengar sekarang ada guru PAI yang karena dipanggil PPG-nya bertahap, ternyata yang belum dipanggil oleh dinas kementerian, bukan dari Kemenag gitu. Jadinya linier katanya guru PAI jadi ke guru kelas. Nah, mungkin dengan bisa jadi mungkin nanti nama pembelajaran agama itu pendidikan agama Islamnya hilang hanya budi pekerti saja. Apakah mendekati ke situ Pak kekhawatiran saya itu dengan sedikit-sedikitnya model penilaian prinsip penilaian deep learning ini gitu Pak. Sedikit itu. Oke, baik, terima kasih Pak Ramasofa ya, sangat berkualitas sekali nih, level S2 sekali pertanyaannya gitu ya. Pertama jawabannya adalah kalau ditanya mungkin atau tidak mungkin, semuanya serba mungkin. Ya, semuanya serba mungkin, tetapi kemudian kemungkinan-kemungkinan itu tentu saja dilakukan atau terjadi karena dari person ataupun juga dari pelaku-pelaku, dari praktisi-praktisi praktisi-praktisi pendidikan, ya baik itu di kelas, dari mulai yang di kelas sampai di kementerian. Jadi mungkin ya PAI itu akan dihilangkan dari pendidikan nasional. Tapi itu baru mungkin ya. Kenapa? Karena prosesnya cukup panjang dan pendidikan agama Islam itu sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional dan masuk ke undang-undang. Kalau mungkin orangnya sekuler, bisa saja undang-undangnya diganti. Kemudian ya menjadinya bukan lagi pendidikan agama Islam, tapi menjadi tadi budi pekerti saja. Mungkin tapi dalam prediksi saya masih jauh, masih lama. Selama masih ada undang-undangnya, sistem PI itu masih ada, kemudian itu masih ya saya tidak memastikan apakah 50-100 tahun ke depan itu bisa hilang. Masih ada. Ya masih optimis karena memang dia masuk ke undang-undang kecuali tadi undang-undangnya diamandemen, orang-orangnya diganti. Itu berarti tugas kita nih sebagai pendidik gitu ya, sebagai praktisi pendidikan agama Islam. Nah, termasuk juga tadi di SD ya di SD. Makanya kan sekarang itu ya guru SD ini punten pisan Pak Karji harusnya ke PGSD
gitu ya. Walaupun tadi nanti ada PAI-nya berarti guru di khusus yang PAI-nya itu tetap saja. Tapi ini kan kaitannya juga dengan kebijakan yang ada di pemerintahan. Apakah kebijakan dari orang-orang yang di kementerian itu mereka itu apa ke Islam gitu ya, atau mungkin tadi ke pemikiran yang sekuler gitu ya. Nah, kalau umpamanya makanya Kementerian Agama itu tetap kekeh harus ada pendidikannya itu harus tetap dipegang oleh Kementerian Agama, terutama pendidikan keagamaan. Itu perjuangan dari teman-teman orang-orang yang berada di Kementerian Agama untuk menjadikan pendidikan ya berbasis agama itu tetap ada dan dipegang oleh Kementerian Agama gitu ya. Sementara PAI-nya dia juga harus tetap ada karena memang jelas tercatat di Undang-Undang Pendidikan Nasional. Ya sama juga kalau lebih luas lagi ya selama masih ada ketuhanan yang Maha Esa ya itu mestinya masih ada gitu ya. Jadi mungkin tapi secara empiris masih cukup lama untuk hilangnya gitu ya. Karena memang aturan itu sudah jelas. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya tahadus binikmah gitu ya. Artinya alhamdulillah saya juga mengajar di Singapura itu dari tahun 2018 ya. 2018 sampai sekarang walaupun 2022 ke sini itu online dan mahasiswa saya juga banyak menjadi guru di berbagai terutama di madrasah ya, di madrasah Wak Tanjung, di madrasah Assagoff, di madrasah Al Irsyad juga gitu ya. Kebetulan saya di MIC-nya sehingga kemudian saya berpikir ketika di sana itu dari 2018 itu ternyata betul bahwa Singapura itu adalah negara sekuler dan tidak mengajarkan agama di sekolahnya, terutama tadi sekolah kerajaan ya, sekolah government. Tapi kemudian masyarakat Muslim di sana akhirnya juga mencari cara bagaimana agar pendidikan agama itu juga tetap ada. Ya, maka kemudian kalau kita lihat di sistem pendidikan Islam di Singapura itu ada dua. Yang pertama adalah madrasah separuh, pertama madrasah yang sepenuh masa. Ya, madrasah full itu ada 12 madrasah di Singapura dengan level ya SD, sekolah sekolah dasar ya, sekolah rendah, kemudian sekolah menengah gitu ya. Itu sudah ada. Kalau perguruan tinggi baru ada Az-Zuhri dengan saya mengajar di MIC. Ya, itu yang perguruan tingginya. Itu pun dia kerjasama dengan college sebenarnya itu. Dia kerjasama dengan beberapa kampus di Malaysia dengan di Indonesia. Balik ke tadi, masyarakat Muslim yang Muslim Singapura yang berhadapan dengan sekulerisme pendidikan yang tidak mengajarkan pendidikan agama Islam, tidak mengajarkan agama di sekolah negeri, akhirnya mereka sudah memiliki madrasah sebelumnya. Dan orientasi madrasah kalau dulu dari pemerintah itu adalah hanya untuk mencetak tokoh-tokoh agama gitu ya, ahli-ahli agama, ternyata sekarang itu juga sudah bisa bersaing dengan sekolah rendah nasional lainnya. Jadi juga madrasah itu sudah modern mengajarkan berbagai ilmu sains gitu ya. Nah, selain itu ada juga madrasah yang memang full agama yaitu madrasah separuh masa di mana itu ada madrasah di hujung minggu dan juga madrasah seperti madrasah diniyah di Indonesia gitu ya. Jadi setelah sekolah mereka kadang masuk habis duhur atau habis asar ada di center-center di pusat-pusat Islam di masjid yang memang mengadakan madrasah untuk anak-anak. Kebetulan saya sempat observasi dan juga sempat nulis juga bantuin teman juga tesis terkait dengan sistem madrasah di Singapura itu ya. Di Malaysia kemudian juga apalagi kalau di Brunei yang lainnya ya termasuk juga sebenarnya di Timor Leste juga. Artinya ya saya yakin sih Islam itu benar dan umat Islam itu akan mereka bisa bisa eksis dengan berbagai kondisi yang mereka lakukan. Misalnya nih ya di Indonesia itu tidak ada pendidikan agama. Walaupun tadi saya katakan masih jauh sih, masih jauh sekali ya. Kecuali mungkin presidennya ganti, menterinya ganti, kemenagnya ganti, mungkin Kementerian Pendidikan Nasional ganti yang bukan non muslim atau apa gitu ya. Mungkin itu mungkin tapi masih jauh. Tapi kalaupun misalnya pendidikan agama itu tidak ada di sekolah umum gitu ya. Nah, pasti saya yakin masyarakat Indonesia yang religius ini ada banyak kemungkinan. Pertama, mungkin mereka tidak akan menyekolahkan anaknya di sekolah umum. Mereka milih madrasah, sekarang juga trennya banyak memilih pesantren, pesantren modern terutama gitu ya. Kemudian yang kedua, mereka itu walaupun sekolah umum, tapi mereka akan mengikutkan anaknya itu di madrasah, pengajian, sekolah, masjid dan lain sebagainya. Itu juga tidak menutup untuk tetap paham dengan agama.
Seperti itu. Belajar tadi dari Singapura juga gitu ya. Tapi saya yakin di Indonesia dengan begitu banyak kebijakan, Kemendagri juga masih ada, di Kemendikbud apalagi sekarang juga dari Kemendik apa ya sampai lupa karena ganti-ganti ya Kemendikdasmennya juga bagus juga kalau menurut saya gitu ya agamanya dan juga mungkin tindakannya juga gitu kalau deep learning nah sekarang justru sebenarnya challenge kita itu adalah bagaimana deep learning itu ya agar sesuai dengan Islam gitu ya sesuai dengan Islam misalnya tadi untuk yang pembelajaran yang mungkin yang bermakna berimpact ya. Nah, itu kan sebenarnya kita bisa kembangkan. Nah, tentu saja nanti sebuah kebijakan itu akan berkembang dan ujungnya sebenarnya itu di guru. Makanya ini seperti misalnya Pak Muhammad Alam Syah, Pak Muhammad Alam Firmansyah misalnya mengajar di IPB gitu ya, atau teman-teman mungkin ngajar yang di umum gitu. Walaupun mengajarnya itu adalah misalnya sosiologi, makanya kita punya teori tentang integrasi dari Islam dan sains gitu ya. Jadi yang penting kita itu mengajarkan guru-guru umum pun untuk mengajarkan bahwa ketika mengajar subjek umum itu mestinya di sana ada nilai-nilai Islam yang hidup. The living Islam itu sudah banyak dilakukan dan itu memang ide gagasan dari para tokoh terkait dengan modernitas atau memodernkan dari Islam. Ya, jadi deep learning menurut saya ya tidak perlu dikhawatirkan gitu ya karena Kemenak sendiri sudah punya sudah punya kurikulum cintanya gitu ya. Sehingga itu mungkin akan terus dikembangkan. Itu kalau menurut saya hebatnya Islam gitu ya. Jadi kita betul-betul bisa mengikuti dari perkembangan mau ngomongin apa gitu ya. Islam itu ada jawabannya gitu ya. Pembelajaran. Nah, makanya ini yang paling penting itu adalah mengeksplor, memahami, mengembangkan dari berbagai nilai-nilai yang ada di dalam Islam dari berbagai dimensi khususnya dalam bidang kalau kalau di prodi kita kan pendidikan. Seperti itu ya. Makanya nanti ada kemarin di tugas yang aku lakukan itu juga ada assessment ataupun model penilaian dan pembelajaran berbasis Islam yang lebih spesifik itu seperti apa sih berbasis Al-Quran seperti apa, hadisnya seperti apa. Saya yakin bisa. Itu bisa dikembangkan. Ya, saya juga selalu ketika bicara metode penelitian, bicara tentang banyak hal itu selalu dikaitkan dengan Islam karena saya yakin inna dina indallahil Islam. Oke, terima kasih sama ya. Justru kita kasih challenge untuk Pak Rama ini. Tadi kalau Pak Kardi sudah di SD negeri, jadi Pak Rama ini ada kegiatan di mana nih? Ngajar di Apa? mana? Di SD kok. Di SD ya. Tadi kalau mau di SD-nya juga boleh. Pertama mendeskripsikan tentang sistem penilaian dan evaluasi pembelajarannya, baru nanti ke pengembangannya. Atau tadi pilihan kalau mau fokus ke misalnya yang saya mau fokus ke pembelajaran evaluasi asesmen di planning aja deh. Itu juga boleh. Silahkan ada dua pilihan nih. Ya jadi kan di SD tadi ada Pak Kardi juga. Kalau mau di planning itu penilaiannya itu kayak gimana, kemudian ya asesmennya kayak gimana, penilaian asesmen ya, kemudian evaluasinya seperti apa, baru nanti kita tarik dengan pengembangannya ya sebatas ini masih ke pengembangannya itu untuk Islam. Jadi pengembangan dalam Islam itu kira-kira kayak gimana nih? Ya, pertama mungkin ada cocokologi, mencocok-cocokkan. Oh iya, ternyata dalam Islam itu prinsipnya begini, kemudian teknisnya operasional itu seperti ternyata ada loh gitu. Nah, kita bisa diskusikan. Tapi yang pertama itu memang hanya mendeskripsikan dulu saja. Nanti baru ketika presentasi mungkin ada masukan dari saya untuk kita bisa kembangkan. Seperti itu ya. Terima kasih Pak Ramasapa ya. Ini sudah 26. Ya, udah 21 Sama-sama, 26. Pak. Luar biasa sekali. Ya, jadi saran saya mendingan dicoba bikin untuk makalahnya walaupun tadi kalau orangnya dikit itu sendiri, kalau orangnya banyak itu bisa berdua. Tapi ini kayaknya karena tidak terlalu banyak ya apalagi lokasi dan sebagainya bisa sendiri dulu ya nanti kalau ada temannya boleh diajak tentang sistem penilaian ya dan evaluasi pembelajaran pada kurikulum deep learning dalam dan juga Islam atau perspektif Islam. Nah, itu nanti bisa dilihat ya, bisa cari juga di pakai ChatGPT, pakai Perplexity itu juga bisa juga untuk melihat ide-ide dan gagasannya. Gitu ya. Jadi untuk menstimulus saja. Oke, terima kasih Pak Rama. Yang lain ada yang mau berkomentar, bertanya ya terkait dengan mata kuliah kita ini ya. Jadi kalau Pak Rama bisa offline ya? Bisa. Bisa ya. Kalau hari Sering, Pak. Sabtu mulai kuliah jam berapa?
Habis duhur kan? Habis duhurnya jam 1 atau setengah 2? Hmm, tergantung. Di Kadang jadwalnya. setengah dua, jam satu sih Pak di jadwal. Apa siapa yang pertama? Yang pertama tuh sebentar Pak. Ada Pak Hasan Bisri atau siapa ya? Hasan Bisri sama Andai. Pak Hasan Bisri jam berapa? Mulai jam 1 ya? Jam satu, jam setengah dua tetap. Cuman kemarin Pak Hasan jam satu udah masuk dalam kelas, sedangkan mahasiswanya belum datang. Ah gitu ya. Iya, apalagi kalau kita mulai setengah 1 nih belum pernah datang kali Salah ya. tanggal, salah jam katanya gitu. Pak, salah lihat jadwal. Oh Kemarin gitu, tapi jadwalnya di sebenarnya jam setengah dua. tiga belas tiga Eh, puluh kalau besok mulainya jam berapa? Sama, Sama Pak, Setengah 2 ya. jam setengah dua jam setengah dua. harusnya. Nah, setengah 2 Pak Hasan Bisri sampai jam 4. Hmm. Selanjutnya Pandai. Iya, pandai mulai jam berapa biasanya kemarin? Bisa Jam asar Pak, 4. bias. Jam Ya, 4. bisa asar kan istirahat. Asar istirahat. Mhm. Jam 4 masuk. Kalau nggak salah gitu Jam dah. 4 ya. Sampai jam berapa biasanya? Kemarin mah setengah lima, setengah enam. Kalau Setengah di 6 ya. jadwal jam 6. Iya, sampai maghrib ya, habis ya. Sampai juga Iya. itu hanya tuh. Jadi sebenarnya tadi itu kalau kita sepakati sebenarnya ya bisa malam seperti ini. Kalau mau yang offline sebenarnya ya mungkin agak sedikit mengorbankan itu di apa sebelum duhur gitu ya, atau mungkin setengah 11 gitu ya, atau jam 11 gitu ya. Sebenarnya itu. Tapi memang agak berat juga mungkin setengah 1 gitu. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya kalau Sabtu kan sebenarnya kan kosong ya. Kalau kondangan dulu kan jam 10, jam 11 kan bisa gitu ya. Nah, itu nanti mungkin sepakati nanti ya. Kira-kira gitu ya. Enaknya itu seperti apa gitu. Kalau saya sih ikut aja sih, fleksibel aja. Gitu. Tapi Pak Karji juga masih kurang sehat ya. Besok juga belum masuk ya. Jadi kemarin teh eh, di jalannya tuh berhenti-berhenti gitu Pak. Jadi agak lama. Makanya besok mau izin nggak masuk gitu. Masih Iya, sakit saya ini Pak. Sakit pipis. Jadi kalau kalau sak- pipis itu keluar darah gitu Pak. Jadi Oh, eh masya Allah. itu dulu aja lah gitu besok mah gitu. Oh, iya itu kebanyakan duduk atau apa ya? Oh, Iya, Saya juga sensi baru itu 2 hari besok. yang lalu Pak, Pak keluar Arama dari juga rumah sama. sakit. Hmm. Oh iya, kemarin sempat dimasuk rumah sakit ya kemarin itu ya. Ya, Pak, Oh, Sabtu Masya kemarin Allah. saya pas pas dirawat itu perkuliahan. Oh iya, betul, betul, betul. Kebanyakan duduk atau apa? Kebanyakan olahraga atau apa tuh? Oper olahraga Pak dulunya. Oh, atlet kali ya. Banyak olahraga malam. Olahraga Iya, malam. harusnya sehat tuh olahraga malam tuh. Ya Futsal udah, kan moga-moga dulu. cepat sehat Pak Kaji ya, cari obatnya. Kalau saya kemarin Iya. sih asam urat aja, jadi naik motor tadi juga dari Siva ke rumah juga nggak pakai sendal gitu. 3 hari nggak pakai sendal, pakai naik motor itu karena kalau pakai kaos kaki aja sakit, apalagi pakai sepatu gitu. Ya udah, saya Iya, nyeker iya, aja iya. naik motor itu. Bakal lekas sembuh Pak Dokter. Ya, alhamdulillah sih udah Amin, sehat sih. Tadi amin. juga udah ngajarin Dede juga gitu ya. Ya lah, Tapi kita kuat ya. tambah tua, tambah banyak penyakitnya nih. Jadi curhat jadinya ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Pak Karji tadi dari mulai sekarang, jadi pekan depan nanti kita lihat pakai offline atau online. Pak Rama tadi sudah ada challenge-nya, Pak Karji juga sudah. Kemarin Pak Muhammad Alam Firmansyah juga sudah. Kemudian siapa lagi kemarin ya? Jadi yang belum untuk ya orang bilang saya bilang challenge ya orang bilang tugas itu adalah untuk UTS-nya itu adalah PowerPoint presentasi dari deskripsi sistem penilaian dan evaluasi pembelajaran bisa di sekolahnya sendiri, mata pelajarnya sendiri, atau di sekolah orang lain. Atau kalau yang ustadz nggak punya sekolah ya berarti di program mungkin likoknya, tarbiyahnya, atau mungkin juga di halakohnya, atau mungkin juga di pengajiannya gitu, atau mungkin orang lain gitu ya. Jadi untuk UTS-nya, asesmen tengah semesternya itu adalah PowerPoint dan presentasi. Kita bisa mulai untuk pekan depan gitu ya. Presentasi zaman sekarang sudah tahu semuanya ya. Pakai PowerPoint itu terlalu lama gitu ya. Yang paling mudah sekarang pakai Gamma dan juga pakai Skywork ya. Bisa pakai Skywork ya.
SKYWORK, Skywork ya. Kemudian untuk penulisannya bisa pakai konsensus ya. Tapi kalau saya masih percaya sama ChatGPT, dia lebih mendalam dan juga referensinya ada juga. Jadi saya bisa combine biasanya. Kalau buru-buru kadang pakai Gamma juga bisa. Tadi kalau nggak salah yang hasilnya itu sebagian dari ChatGPT, sebagian dari Gamma, sebagian dari pemahaman terhadap teks yang ada. Nah, seperti itu. Jadi PowerPoint itu bikin slide itu bukan PowerPoint ya. Bikin slide itu mas 10 menit juga selesai Kang Arji gitu ya. Cuma kan nanti ada berbasis kepada memang experience di lapangan. Sehingga ya apa namanya perlu melihat lah kayak gimana sih sebenarnya evaluasinya. Mudah gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian nanti setelah UTS baru nanti dikonversi dalam bentuk Microsoft Word, nanti boleh pakai template jurnal, ya kemudian dijadikan tulisan dan tulisan itulah nanti yang menjadi asesmen akhir kita. Ya, jadi secara spesifik tidak ada ujian UTS, tidak ada ujian UAS. Ya, kemudian untuk tadi hasil konversi Word-nya itu nanti kita akan koreksi. Nah, di koreksi ini mungkin ya nanti kita akan buat untuk offline-nya, untuk saya itu akan mengoreksi satu-satu. Nanti untuk Microsoft Word-nya itu di print, kemudian diserahkan ke saya untuk dikoreksi direct, langsung saya koreksi kemudian diperbaiki lagi kurang lebih 2 atau 3 kali hasil perbaikan akhirnya itulah yang dikirim ke email saya itu menjadi asesmen akhir semester jadi ada penguasaannya ya makanya di sana ada proses untuk menilainya seperti itu ya. Oke, insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang tadi penilaian-penilaian sifatnya afektif, kemudian juga berbasis kompetensi, ya, dan juga yang lainnya. Insya Allah di pertemuan yang kedua nanti dipelajari RPS-nya, target maksimalnya seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk mungkin beberapa yang perlu ada penyesuaian dengan keadaan di kelas ini. Ya, cukup Kang Erji, ada pertanyaan lagi? Pak. Assalamualaikum Oh Pak. ya, Coba ya, oke, Izin Kak. bertanya, semangat nih. Bu Azza, Ya, silakan, mau ada pertanyaan. kenapa ini maksud itu tugas kita itu bikin PowerPoint, tapi kita yang sedang mengajar itu bagaimana Pak? Saya kurang jelas Pak. Oke, jadi PowerPoint-nya, ini PowerPoint kan cuma media ya, slide itu Ya. media. Jadi Bu Azza silahkan mendeskripsikan tentang sistem penilaian dan evaluasi pembelajaran. Penilaian dulu lah, jadi penilaian yang ada di tempat Ibu mengajar. Gitu ya. Jadi cara menilainya itu dari apa? Ada formatifnya, ada asesmen tengah semesternya, ada asesmen akhirnya. Kemudian setelah itu komponen-komponen apa saja yang ada yang dilaksanakan saat ini di sekolah ibu, gitu ya. Nah setelah itu ya kalau di PowerPoint mau ditambahkan dengan pengembangannya kira-kira apa nih boleh diusulkan. Nanti sambil kita diskusi, kemudian dikonversi ke Microsoft Word untuk UAS-nya, untuk asesmen akhir semesternya. Seperti itu. Jadi sesuai dengan mata kuliah kita. Jadi kita melihat penilaian yang ada di sekolah masing-masing saja gitu ya. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Maaf ya Ya, Pak. kalau nggak jelas nanti boleh tanya lagi ya. Siap, siap. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Azhar. Semangat nih ya. Siap Oke, Pak Pak. Karji ada lagi? Tadi udah cukup enggak, ya. Pak. Semangat nih kalau lihat Pak Karji nih. Jadi harus betul-betul Nggak kita bisa nanya belajar doang, gitu Pak. ya. Ya, pastilah banyak godaan. Tapi kan tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu ya. Jadi itu harus yakin tuh, harus yakin kita yakini, kita imani, kita laksanakan gitu. Bismillah lah ya. Kita tinggal 3 semester, jangan lupa ini ya, semester ini harus siapkan juga judulnya. Saya juga kemarin membuka untuk di kelas B3, B4 itu kalau ada yang mau nanya tentang tesis, tentang judul, tentang apa, boleh di kelas saya ini. Ya, ya kalau malu ditulisan pribadi juga boleh. Kemarin saya melayani lebih dari 15 orang yang kelas 3B4 itu ya karena dari sekarang ya kalau bahasanya Pak Zainal Abidin itu mencuri start, kalau saya janganlah jangan mencuri start ya. Tapi kita langsung mengambil start sekarang. Silahkan yang mau tanya tentang tesis judulnya bingung, saya mau ngapain sih Pak? Saya nggak tahu gitu ya. Boleh tanya ke saya. Baik saya itu sebagai pribadi dosen ataupun juga nanti mau dosen pembimbing mau apa, saya biasa ke teman-teman itu sangat terbuka sekali.
Ya, silahkan Pak Karji mau tesis tentang apa nih? Kalau saran saya ya carinya yang dekat dengan kita. Tadi Bu Aza ya ya udahlah apa namanya di sekolah situ. Cuman kalau bisa kalau S2 ini ya variabelnya kalau kuantitatif itu 3 X1, X2 dan Y. Ya, kemudian sekolahnya ya jangan satu sekolah lah, dua sekolah SD ya SD negeri lagi ya. Kalau bagus lebih dari dua ya bisa tiga gitu. Karena kan kaitannya dengan populasi dan sampelnya dan Hmm. to generalize ya. Kemudian kalau bukan kuantitatif, kualitatif ya cari topik tema yang memang kita sukai gitu ya. Kita suka misalnya nih saya suka antropologi nih. Saya bikin tulis kemarin tuh ya tentang antropologi, tentang etnografi itu madrasah apa ya? Madrasah namanya itu Madrasah Alam Wiwitan di Cicakal Girang, Baduy gitu ya karena saya suka itu ya di sana ada madrasah sanawiyah yang muridnya itu sering sekali kesurupan karena itu di tanah Baduy gitu ya. Nah, itu karena Pakarji disertai pakarnya saya itu. itu iya benar. Nah, itu gitu Ngeri ya jadi oke itu mah. ah, iya jadi cari yang tema dengan dekat dengan kita mudah diakses gitu tapi ada juga nih yang pengen challenging misalnya oh enggak saya pengen penelitian di Singapura boleh nanti saya masih ngajar di sana juga ada teman juga boleh ke Wow. sana juga sekaligus jalan-jalan boleh gitu ya Kalau Malaysia juga misalkan banyak. Pak penelitiannya seperti misalkan tadi Bapak bilang kalau negeri bagusnya dengan negeri gitu. Saya Mhm. mau membandingkan saya misalkan negeri dengan swasta gitu Pak. Sebenarnya nggak apa-apa juga jadi nanti dia bukan korelasi tapi lebih ke komparasi. Hmm. Ya ada perbandingan. Jadi misalnya PAI di negeri dengan PAI di swasta itu kayak gimana sih sebenarnya? Tapi bukan bukan bukan. Tadi kalau yang negeri dan negeri itu maksudnya setara karena posisinya itu sebagai sampel, sebagai responden sama gitu. Itu ya. Jadi jangan sampai nanti ini yang swasta, ini yang negeri, kok yang diukurnya sama gitu. Padahal berbeda dari jamnya, apalagi nanti SD dengan MI gitu kan ya. Ya jauh banget SD negeri dengan SD Islam mau di ini kan PAI-nya ya ya agak beda gitu kecuali untuk tadi komparasi ya membandingkan. Nah, itu bisa gitu ya. Jadi SD dengan MI, kalau SMP dengan MTS atau dengan SMP lainnya, madrasah alia dan madrasah yang lainnya itu biasanya untuk menyeragamkan dari responden maksudnya gitu ya. Jadi jangan salah respondennya ini yang satu kelas SD, yang satu MI atau yang satu SD, yang satu SMP atau SMA. Dia nggak nyambung gitu kecuali tadi topiknya itu bukan korelasi, bukan hubungan, tapi perbandingan itu mungkin. Gitu ya. Kayaknya membandingkan gimana sih pembelajaran PAI di SD negeri dengan di SD Islam, di SD IT. Oh, kalau ada tiga bagus tuh. Jadi pembelajaran PAI di SD negeri, di MI, di SD swasta gitu misalnya. Nah, itu akan lebih bagus gitu. Jadi lebih dari dua itu kan minimal, gitu ya minimal. Ah, seperti itu. Boleh saja, silahkan. Nah, nanti tinggal fokusnya mau mau meneliti apanya nih. Kalau Pak itu biasanya meneliti itu dari permasalahan yang dia hadapi, teorinya. Prakteknya sih ya udahlah yang bisa diajukan aja gitu ya. Insya Allah kalau di Siva ini nggak susah kok gitu ya. Apalagi ini angkatan yang kedua, jadi mudah kemarin ada yang kelas 3 B4 juga rata-rata kualitatif karena rata-rata ustadz ya udahlah dari kualitatif aja kajian pustaka aja. Tapi walaupun kualitatif saya minta mendalam, jangan hanya deskripsi, jangan hanya satu tempat ya, jangan sampai hanya satu kitab gitu ya. Jadi harus ada perbandingannya. Itu level S2 karena ya minimal tuh mengembangkan bukan hanya mendeskripsi. Kalau cuma nilai-nilai pendidikan Islam dalam surat Al-Ikhlas, sebelum itu mah S1 gitu udah biasa banget gitu ya. Apalagi tafsirnya cuma satu gitu ya. Nah, tafsirnya ya klasik dengan kontemporer gitu. Kalau di SD ya paling pengaruh, kompetensi guru, dan misalnya lingkungan belajar terhadap hasil belajar, terhadap prestasi, terhadap akhlak, terhadap karakter. Gitu ya. Nah itu nanti perlu dengan Pak Hasan Bisri itu nanti diperbaiki. Oh ini dia bukan masa kompetensi guru dinilai sama siswa gitu ya. Ya nggak cocok lah gitu. Atau mungkin pengaruh model pembelajaran. Kok model pembelajaran, metode pembelajaran, kok siswa yang suruh nilai,
model dengan metode itu kan dia praktek, mestinya menggunakan eksperimen, bukan menggunakan korelasi. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti itu bagiannya Pak Dr. Hasan Bisri terkait dengan metode penelitian. Seperti itu ya, udah lewat part 2 nih. Baik, terima kasih Ya. untuk semuanya. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum waktunya. Mohon maaf mengganggu ya, sampai malam lewat waktunya. Insya Allah kita dipertemukan di pertemuan yang akan datang. Ya, kalau udah siap nanti bisa langsung presentasi ya Pak Karji ya dengan Pak Rama ya. Ini yang saya ajak ngobrol karena yang on kamera ya, yang lain juga mungkin mendengarkan ya. Bu Neneng Ratna, Bu Azza tadi sudah, Pak Alam, Pak Gifari, Bu Ai, Iya, Pak. ya Bu Melani, Pak Zahi, Pak Ise, Bu Aat, Bu Ika Anggi, Bu Siti Maryam, dan Pak Dadang Supriyata dan juga yang lainnya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. If you have question, if you have maybe suggestion, kalau ada ide, gagasan, usulan dan sebagainya, saya sangat terbuka. Ya intinya belajar itu apa ya, nikmati aja lah, jangan memberatkan gitu ya. Kalau membebani nggak enak, nanti nggak bahagia gitu ya. Jadi kita itu belajar itu harusnya bahagia. Kalau kita belajar terpaksa tidak bahagia, maka itu belajarnya salah. Itu kata Pak Bambang yang memiliki apa? Pak Bambang itu di apa ya? Yang belajar itu IUEO. Itu saya pernah bikin buku dengan beliau tentang bahagia dengan belajar ya di Bimba AUEO itu ya. Jadi kalau belajar itu nggak bahagia berarti belajarnya salah gitu ya. Jadi merasa terbebani. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah dan rakabatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak wabarakatuh. Dokter. Terima kasih.